Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani maya'ir rasyadi. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Pekalongan, Bapak Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG. Yang kami hormati Bapak Warik 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Mahfur MAG. Yang kami hormati Bapak Warik 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Andes Muhammad Musleh PSD. Yang kami hormati Bapak Warik 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Haji Mukhlisin MAG. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen Pekalongan serta segenap aktivitas akademik IAIN Pekalongan, dan juga di hadirat jamaah syiar Ramadan yang berbahagia. Tak ketinggalan pula yang kami muliakan dan juga yang kami harapkan samudera ilmuwannya sekaligus qori pada siang hari ini, Bapak Kiai Haji Hasan Suhaidi MSI, yang nanti akan membacakan sekaligus menjelaskan tentang isi kitab Akhlak Al-Muslim ala Qatih bi Al-Mujtama. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, sebelumnya marilah kita bersama-sama simak dan juga dengarkan penjelasan sekaligus keterangan dari isi kitab Akhlak Al-Muslim ala Qatih bi Al-Mujtama. Kepada beliau Bapak Kiai Hasan Suhaidi MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggih? Saya cukup jelas suaranya ya. Clear. Yeah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Pekalongan, Bapak Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Mahfur Ahmad MAG. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Andes Muhammad Musleh PhD, MPD PhD ya. Ini titelnya banyak sekali Pak Warik 2 ini. Yang tidak lupa juga saya hormati, saya taati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Kiai Haji Mukhlisin MAG. Kenapa saya tambahkan saya taati? Kebetulan yang memerintahkan hari ini saya untuk berbicara dengan panjenengan semua beliau, sehingga saya harus mentaati gitu ya. Serta teman-teman sekalian yang saya hormati, segenap sivitas akademika IAIN Pekalongan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di kesempatan yang sangat luar biasa. Ya, ini online ya, bukan online ya. Kalau online sama online tentunya berbeda maknanya. Kalau online itu di dalam line gitu kan. Tapi kalau online itu dalam lubang gitu kan. Ya, ini tentunya berbeda. Saya mohon maaf supaya kita ngajinya clear saja, tidak terus kemudian terkesan kayak seminar ya. Jadi karena sekarang musimnya ngaji diseminarkan dan seminar dingajikan gitu ya. Sehingga bagaimana kita bisa meramu itu menjadi sesuatu yang menarik, yang ringan, sesuatu bahasan yang berat jadi ringan, yang ringan tapi jangan terus kemudian menjadi berat.
dan teman-teman sekalian yang juga saya hormati, saya cintai, saya banggakan, alhamdulillah pada siang hari ini, mohon maaf, ini karena puasa. Jadi puasa itu seringkali pagi itu nganggapnya siang, siang nganggapnya pagi ya. Pada kesempatan yang baik ini saya bisa bersilaturahim dengan panjenengan semua di kegiatan kajian kitab ya. Atau kemarin bahasanya saya lupa ini apa kemarin Pak Aris? Syiar Ramadan, Syiar Ramadan. Syiar Ramadan. Syiar Ramadan. Syiar Ramadan. Jadi ini luar biasa karena baru kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk mensiarkan Ramadan gitu. Karena biasanya offline, kalau offline itu di musola, kalau di musola itu cenderung agak beda dengan yang di Zoom. Apalagi hari ini menurut informasi yang saya dapatkan itu disiarkan secara langsung di dunia maya. Ini kan luar biasa, semua orang bisa akses, semua orang bisa lihat, sehingga saya harus nampaknya juga hati-hati ketika menyampaikan hal-hal yang perlu nanti saya sampaikan. Namun demikian saya mohon maaf terlebih dulu Pak Barek karena kemarin agaknya ada miskomunikasi, saya yang salah. Artinya begini, kemarin setahu saya itu awalnya adalah kutub baidho atau kutub sofro sama saja. Ternyata ketika saya menawarkan akhlakul muslim ala kutubi bil mustama itu ternyata itu kan kutubul baidho atau kutub baidho, kitab-kitab putih ya yang dikarang oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili. Ya kan? Sementara ketika saya tanya ternyata jawabannya kutub sofro gitu ya. Kitab kuning. Tapi apapun itu saya sebenarnya sudah siap dengan itu tapi dalam bentuk kitabnya gitu ya. Dan kebetulan hari ini karena saya nggak bawa itu, kemudian file PDF-nya saya cari hilang, maka saya akan ganti dengan yang lain, kutubus sofro, tapi cetakannya baidho, Pak. Jadi jangan khawatir, tetap pakai baidho, tapi itu sofro gitu ya. Jadi saya akan mengkaji pada siang hari ini salah satu dari tema yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Kitab Riyadhus Shalihin itu sudah biasa dan banyak dikaji oleh berbagai kalangan, tidak hanya di pesantren, di kampus-kampus, di banyak kalangan kitab Riyadhus Shalihin itu, cuman memang ada sementara yang tidak tahu teks, hanya membaca saja, ada yang akhirnya terjebak pada pemahaman tekstual sehingga mempertimbangkan aspek dari lahirnya hadis atau nampak luarnya hadis, tapi ada juga yang mempertimbangkan konteksnya. Oleh karena itu menjadi penting ya, ini menurut saya menjadi kajian yang menarik, apalagi tema yang saya angkat sebenarnya tema yang biasanya disampaikan oleh beberapa kiai. Ternyata kita ini semuanya berpeluang untuk menjadi ahli surga. Nah, itu kan menggembirakan. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam amalia, kita ini ternyata berpeluang untuk menjadi ahli surga. Ya, kalaupun bisa jadi amal-amal perbuatan yang kita lakukan itu adalah sangat sederhana di mata manusia, tapi nilainya itu nilai surga. Nah, ini luar biasa. Maka saya memilih tema ya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini kita bisa bersama-sama kita lihat ya. Ini ada satu bab ya yang menjelaskan tentang kasratu turukil khair. Ya, jadi babu bayani kasratu turukil khair, bab yang menjelaskan mengenai banyaknya jalan atau sarana untuk kita berbuat baik. Ya, berbuat baik itu tidak hanya bagaimana kita berbuat baik kepada Allah saja, tapi kita juga ada wilayah-wilayah, ada ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan dengan cara kita berbuat baik kepada manusia. Ya, orang itu menjadi baik tidak hanya dengan ibadah mahdho. Ibadah mahdho dalam hal ini tentu kita memahami sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji, tapi juga ibadah-ibadah ghairu mahdho itu ternyata sangat banyak. Ya, dan ini kayaknya seringkali orang itu menilai dari kualitas keberagamaan seseorang itu kadang-kadang dinilai dari ibadah mahdhonya gitu. Orang kalau sudah naik haji itu seakan-akan sudah paripurna dan dia berhak untuk mengkampling surga mengkampling salah satu di surga nanti gitu ya. Ya.
Padahal tidak semuanya seperti itu. Ya, nah, kalau boleh kita berbicara, orang yang berpuasa pun tidak kalah. Bahkan orang yang berpuasa itu seperti janji Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki pintu ar-rayyan. Ya kan? Ini artinya kan juga mereka punya kapling surga sebenarnya gitu loh. Ya, urusan nanti apakah kemudian benar-benar puasanya diterima apa enggak itu urusan lain, tapi bahwa ini memberikan dorongan bagi kita untuk bagaimana kita ini melakukan ibadah itu tidak hanya satu macam. Seringkali yang terjadi di masyarakat misalnya, umumnya kalau Ramadan ini kan kalau malam qiyamul lail ya. Orang katakanlah terus kemudian rame-rame berbondong-bondong ke masjid maupun mushola untuk melaksanakan ibadah tarawih katakanlah. Ya, terus kemudian terkadang muncul penilaian seseorang kepada orang lain yang nggak pernah ibadah tarawih, nggak pernah kelihatan di masjid, nggak pernah kelihatan di mushola. Kemudian kita nilai begitu saja bahwa ini, wah gimana ini orang yang nggak pernah kan? Ini menjadi masalah gitu. Ini menjadi masalah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam riwayatnya itu kan, ya, menjalankan ibadah sholat tarawih itu kan hanya beberapa malam saja. Ya, baru kemudian itu menjadi sering dilakukan atau dilakukan secara berjamaah itu ketika masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, ketika kita memahami bahwa kasratul turuqil khair itu adalah tidak satu macam, orang memperoleh kebaikan, orang akan menjadi baik itu jalannya tidak satu macam, maka ini menjadi penting. Ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini misalnya Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, ya, yang merupakan syarih atau pensarah kitab Imam Muslim, ya, itu mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Kemudian di dalam ayat yang lain juga dijelaskan, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, man 'amila shalihan falinafsi," dan lain-lainnya. Ini semua menunjukkan bahwa ternyata berbuat baik, melakukan kebaikan itu banyak sekali jalannya. Caranya bisa beragam. Ya, tidak selamanya bahwa orang yang ahli ibadah lantas kemudian yaitu itu salah satu kebaikan, tapi bahwa itu menjadi satu-satunya kebaikan, satu-satunya perbuatan baik juga tidak, kan begitu. Makanya di sini misalnya kalau kita pertimbangkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yang pertama misalnya, ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Dzar ini nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Ya, beliau ini suatu ketika berkata atau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Rasul, amal yang paling utama itu apa sih? Jawabannya Rasulullah apa? Al-imanu billah wal jihad fi sabili. Nah, tapi makna dari wal jihad fi sabili ini, mohon maaf ya, jangan terus kemudian diartikan bahwa jihad itu hanya satu macam saja. Sehingga pengertiannya pokoknya jihad itu bom gitu, ya enggak juga gitu. Kemudian Abu Dzar ini tanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu riqabi afdal?" Qala anfas wa inda ahliha wa aktsaru samanan. Riqab ini kalau kita bisa lihat ya di dalam lughatul hadis di sini ya, ini bisa kita riqab jam'u raqabah, asy-syakhs al-mamluk. Artinya bahwa riqab itu adalah jamak dari kata raqabah yang artinya adalah budak. Ya. Jadi saat itu Rasulullah ditanya oleh para sahabat, dalam hal ini adalah Abu Dzar, budak yang paling baik itu atau yang paling mahal itu gampangannya gitu. Apa? Rasulullah kemudian menjawab, "Anfaswa inda ahliha wa aktsaruha samanan." Yang paling baik tentunya yang juga yang paling mahal harganya. Setelah itu kemudian Abu Dzar bertanya lagi kepada Rasul, "Fa illam af'al qalatu inusani an autasna uli akhraq." Ini sampai dengan ila angkor, saya menggarisbawahi yang ini sebenarnya yang penting untuk kita pahami bahwa termasuk amal kebaikan itu secara sederhana adalah takuffu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Ya. Takuffu syarraka anin nas. Engkau tidak
menyebar kejelekanmu kepada orang lain, melakukan kejelekan kepada orang lain, maka itu dinilai sebagai sebuah perbuatan sedekah atau mempunyai nilai sedekah. Ini menurut saya penting. Ya, artinya dengan kita tidak melakukan kejelekan, kita tidak memberikan kita tidak melakukan hal yang bisa merugikan orang lain, maka saat itulah kita berbuat baik. Ya. Ini kan artinya perbuatan yang sederhana menurut saya. Asal kita diam saja gitu kan. Bahasanya makanya ada seorang alim yang mengatakan bahwa untuk menjadi baik itu dengan kita diam baik. Mudah. Ya. Tapi untuk menjadi manfaat ini yang susah. Jadi kalau untuk menjadi baik itu mudah. Kita diam saja, diam. Diam saja udah. Nggak usah ngomong, nggak usah apa, diam aja. Jadi pendiam gitu ya. Itu insya Allah menjadi baik. Tapi untuk menjadi orang yang bermanfaat itu yang susah. Karena orang bermanfaat itu kan memberikan efek baik kepada orang lain. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa, ya sudah diam saja. Nampaknya sekarang ini mencari orang yang baik dengan metode diam itu juga sudah mulai susah. Orang sekarang itu kebanyakan ingin ngomong kok. Wong kadang-kadang nggak diajak ngomong atau nggak mau ngomong sendiri dia. Ini kan parah juga ini kan ya. Ya, bagaimana mau kafusar aninnas? Bagaimana kita kemudian mau tidak berbuat jelek kepada orang lain kalau kita sendiri suka ngomong gitu. Makanya dalam kitab-kitab Duros misalnya, dalam kitab Nasihatul Ibad itu kan dikatakan bahwasanya yang namanya kasratul kalam gitu ya. Orang itu kalau banyak ngomong, itu akhirnya apa? Ujung-ujungnya semua yang diomongkan itu salah. Kalau tidak salah, unsur bohongnya mesti ada. Gitu kan. Makanya paling aman itu diam. Ya. Kalau misalnya nggak butuh, ya. Atau kalau misalnya tidak dibutuhkan, maka ya diam itu cukup. Jadi kafusar anin nas ini menjadi amalan yang utama dalam pandangan Rasulullah SAW ketika kita itu sudah mentok indoftu an ba'dil amal, begitu kan kata Abu Dzar. Kanjeng Nabi, kalau seandainya saya ini tidak mampu untuk melaksanakan sebagian amal perbuatan yang baik, apa yang harus saya lakukan? Rasulullah dawuh, aku fusar roka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Ini penting. Penting dalam arti apa? Bahwa kalau kita sudah tidak melakukan amalia yang hebat-hebat itu, ya kan? Cukup bagi kita untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan lisan kita, mengendalikan tangan kita, mengendalikan apapun bagian tubuh kita dari melukai orang lain. Ini sedekah. Makanya kalau kita lihat di dalam faidatul hadisnya di sini dikatakan al-hasu al-jihad wal infaq bin ahabbil ambal ila nafsi li annal jazaa ala qadril badri al-ajru ala qadril masyaqqah al-hasu ala musa'adati man yahtaju ila aunin fi amali yu'jizu anhu aw la yastati wal qiyam. Ya, yang terakhir kan ini wujubul imtina an adal akhirin. Ini penting. Bagaimana kita ini diwajibkan oleh syariat, diwajibkan oleh Kanjeng Nabi. Syariat sudah barang tentu. Ya, untuk menghindari berbuat jelek terhadap orang lain. Ya. Ini dalam maknanya menurut saya. Bagaimana agama misalnya itu membawa nilai-nilai penghormatan kepada hak orang lain yang kemudian terangkum di dalam maqasidus syariah. Ada hifdzun nafas, ada hifdzun nasl, ada hifdzul mal, ya kan? Ini artinya apa? Bahwa penghormatan terhadap hak orang lain itu menjadi wajib. Ya. Jangan kemudian kita menyakiti orang lain. Jangan kemudian kita merugikan orang lain. Jangan kemudian kita melanggar hak-hak orang lain. Bahkan di sini dikatakan wa anna dzalika la yaqillu sawaban anis shadaqati wal ihsan.
Dengan kita mencegah dari berbuat jelek kepada orang lain, hal itu bukan berarti pahalanya lebih sedikit dibandingkan dari kita bersedekah atau berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada makhluknya secara keseluruhan. Ya. Oleh karena itu amal baik ini tidak hanya terbatas kepada satu bentuk amal saja, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini ya hadis berikutnya. Hadis berikutnya ini kelihatan kalau mungkin bagi sebagian orang yang rasionalis gitu ya, itu mengatakan kok mudah banget orang cari pahala gitu ya. Padahal ini hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, juga bersumber dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Wa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah wa yuzi'u min dzalika rak'atani yarka'u minad duha. Coba bayangkan. Ya, amal perbuatan yang macam-macam ini ya. Pagi hari ya kan, kullu sulama, orang itu bangun pagi itu semuanya dipenuhi dengan perbuatan baik dan itu bernilai sedekah. Setiap kita mengucapkan tasbih dinilai sedekah. Ketika kita mengucapkan tahmid dinilai sedekah. Ketika kita mengucapkan tahlil itu berarti qaulu la ilaha illallah itu ya. Bukan kopi tahlil yang jelas ya, tapi ini tahlil beneran. Qaulu la ilaha illallah. Halala yuhallilu tahlilan. Terus kemudian wa kullu takbiratin shadaqah. Mengucapkan takbir itu juga bernilai sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar itu juga sedekah. Tapi apa kata Rasulullah SAW yang terakhir ini? Yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Semua itu bisa terwakili, tergantikan dengan seseorang melakukan sholat duha. 2 rakaat saja. Ini ya. Cuman kita ini kadang orientasinya beda. Orang sholat duha itu bukan untuk menggantikan amaliyah ini. Sholat duha itu kalau tanggal 20 ke atas. Ya, tanggal 20 ke atas sudah mulai sholat duha karena persediaan sudah mulai menipis gitu. Ya kan? Tapi kalau ini tidak. Jadi ternyata kita bersedekah, kita berbuat baik itu sangat-sangat mudah gitu. Dan ini riwayatnya sahih ini. Bersandar kepada Imam Muslim. Ya. Ini kalau kita lihat misalnya al-hatsu 'alal iktsar minas shadaqah. Syukran lillahi ta'ala 'alal afiyah wa daf'an bil bala. Bahwa kita ini ya, Rasulullah melalui hadisnya ini memberikan dorongan kepada kita untuk memperbanyak sedekah. Tapi ingat bahwa sedekah itu ya tidak hanya harta benda kan, tidak hanya harta benda. Apa yang kita bisa lakukan? Ya, ini kan artinya begini, penjelasan Rasul ini tidak menutup potensi orang yang tidak mempunyai harta untuk bersedekah. Nah, kalau sedekahnya kita ya jangan terus kemudian mengikuti yang kullu tasbihatin shadaqah. Ya, berarti kalau begitu nggak usah sedekah, ngasih orang apa gitu, cukup baca tasbih aja, subhanallah, subhanallah, gitu kan ya. Itu terus sebenarnya itu kan sama dengan sedekah, ya nggak begitu juga. Ya kan? Nah, tapi bahwa ini kalau saya memahami mafhumnya itu adalah bahwa kita ini ternyata diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah sesuai dengan apa yang kita mampu. Ya. Dan kita sudah tahu semua bahwa sedekah itu kan sebagai perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, samping itu juga yang masyhur di antara kita adalah daf'an lil bala. Kalau seandainya gitu kan, kita ini tidak bisa bersyukur dengan cara bersedekah, memberikan sesuatu kepada orang lain, maka bisa kita itu mewujudkan syukur kita itu bil aqwal. Ya. Bil aqwal. Caranya apa? Ya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, dan yang terakhir seperti yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-muhafadzah ala sunnatid duha, ini menjadi pokok. Jadi kelihatan sholat duha itu ya ringan, ya kan, tapi mempunyai
akibat baik yang luar biasa yang bisa menggantikan amalia-amalia yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan begini, dalam agama Islam itu ternyata mencari pahala itu sangat mudah. Mencari pahala itu sangat mudah. Berbuat baik itu sangat mudah. Ya, coba misalnya begini, Rasulullah itu dalam riwayatnya Imam Muslim juga diceritakan, "Uridat alayya amalu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Ini sekali lagi sama dengan apa yang dikutip oleh Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Akhlakul Muslim, Alaqatuhu bil Mustama. Bisa dicek di sana. Ketika Dr. Wahbah Zuhaili juga di salah satu bab yang ada di dalam kitabnya itu adalah berbicara tentang banyaknya, ya kan, cara untuk mendapat kebaikan atau turukul khair itu. Ternyata sama, hampir sama dengan bab yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Makanya untuk menggantikan itu dalam pertemuan ini saya menggunakan Riyadhus Shalihin karena bab-babnya itu hampir sama. Ya, meskipun dengan bahasa kekinian, tapi ada kesesuaian antara kitab kitab yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili dengan yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi ini. Ya, di sini sampai hadis ini persis dengan yang dikutip oleh beliau. Uridat alayya amalu ummati hasan wa sayyi'un. Ditampakkan pada diriku perbuatan-perbuatan umatku baik yang baik maupun yang buruk. Apa kata Rasulullah? Fawajadtu fi mahasini amaliya al-adza yumatu anit tariq. Yang sekarang ini kadang-kadang malah kebalikannya. Tapi jenengan nanti kalau misalnya ada sesi diskusi nggak usah kemudian tanya bagaimana hukumnya orang bikin polisi tidur gitu ya. Apakah itu masuk dalam kategori al-adza atau bukan? Nah, nanti nggak usah ditanyakan itu. Tapi yang jelas di sini Rasulullah bersabda, "Fawajadtu fi mahasini a'maliyah." Saya menemukan termasuk amal perbuatan dari umatku itu apa? Al-adza yumatu anit tariq. Ada di situ benda yang dapat melukai atau mencelakai orang lain yang jalan, kemudian disingkirkan. Itu termasuk bagian dari perbuatan baik yang dilakukan oleh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian wawajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ata takunu fil masjid la tudfan. Dan saya menemukan termasuk amal perbuatan jelek yang dilakukan oleh umatku itu dari hal yang remeh. Apa itu di sini? Dikatakan an-nukha'a. An-nukha'an itu kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin ini ya umbel. Ya, umbel yang ada di hidung ini ya, atau mengeluarkan dahak gitu ya, mengeluarkan dahak ya, mengeluarkan dahak itu kalau bukan riak ya. Ya riak kalau bahasa Jawanya, mengeluarkan dahak di masjid tapi tidak di ini latudfat, tidak ditanam, tidak dikubur gitu. Ini menunjukkan bahwa mohon maaf ini harus dipahami hadis ini. Sebab kalau hadis ini dimaknakan tekstual ini bahaya ini. Nanti bisa jadi orang meludah di masjid kemudian masjidnya digali gitu kan, terus kemudian lidahnya dimasukkan situ atau dahanya dimasukkan situ. Ini harus dipahami dengan cerdas ini. Makna daripada latudfan ini kalau dulu menunjukkan bahwa masjid dulu itu ya sederhana, nggak ada keramiknya. Makanya ada satu buku itu ya yang menurut saya bagus. Ada buku yang judulnya itu Al-Masajid Al-Asariyah. Jadi masjid-masjid peninggalan gitu. Kalau kita lihat ya di Makkah, di Madinah, ya situs-situs sejarah masjid-masjid yang dibangun oleh para sahabat, masjid yang dibangun oleh Nabi, ya kan? Itu kan sangat sederhana, tidak seperti masjid sekarang ini. Kalau sekarang ini kan masjidnya penuh dengan tazyin itu, ya. Banyak hiasan-hiasan sehingga kalau orang sholat itu kadang kalau di depannya ada tulisan kaligrafi yang repot untuk dibaca, ketika sholat dia lihat itu terus bedek-bedek itu. Iki wacane opo? Ya kan? Ya kan? Kalau masjid dulu nggak seperti itu. Masjid dulu itu ya cukup sederhana, ada gundukan tanah, ada batas, ya kan? Kemudian buat sholat gitu aja. Makanya perintahnya hadisnya Rasul ini menggambarkan termasuk amal perbuatan jelek yang paling sederhana yang dilakukan oleh umatku itu di sini dikatakan apa? An-nukha'atu fil masjid la tudfa. Ya. Kita konsentrasinya kepada ini, al-adza yumatu anit tariq. Ya, tapi sekarang yang terjadi justru sebaliknya.
Orang itu banyak menghalangi jalan dibandingkan dengan mengamankan jalan. Ini masalah menurut saya. Ya kan? Bagaimana jalan itu kemudian dilalui menjadi susah. Ya, kadang kita itu juga, saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh, mohon maaf ini bisa jadi autokritik bagi kita ya. Apa yang disampaikan oleh salah seorang kiai, salah seorang ulama, kan ketika beliau ini ke Eropa misalnya, itu justru bisa melihat bagaimana apa namanya kehidupan mereka itu sebenarnya justru selaras dengan nilai-nilai Islam. Sementara kita kadang-kadang enggak, ya kan? Mungkin di antara kita sudah punya masing-masing punya pengalaman ya ketika berkendara begitu di jalanan umum gitu kan ya. Orang di depan kita terus dengan enaknya meludah, kita yang di belakang akhirnya mendapatkan hadiahnya. Itu sering kali terjadi yang tidak begitu. Dan ini juga pengalaman pribadi saya. Saya akhirnya berpikir bagaimana orang kemudian mau berbuat baik kepada orang lain kalau seandainya yang seperti itu adalah susah untuk dilakukan. Padahal Rasulullah SAW di sini mengatakan min masawi'i amali ummati an-nukha'ataku fil masjid. Termasuk terhitung perbuatan jelek itu adalah ketika orang berdahak dan dahak itu dilakukan di masjid. Ini menjadi masalah. Jadi jangan terus kemudian kita itu mempunyai anggapan kesalahan itu mesti kesalahan besar, kebaikan itu mesti kebaikan yang besar. Hal apapun ya yang bisa kita lakukan dan itu baik, tidak hanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita artikan dengan ibadah mahdhah saja, tapi yang berkaitan dengan ibadah kepada sesama mempunyai implikasi baik terhadap sosial, itu menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Dan tentunya ada nilai-nilai di situ yang tersampaikan gitu loh. Ya. Makanya ini kan ini dalam faidah hadisnya dikatakan kasratu wujuhi amalil khair iz min jumlatiha ma yadhunnuhun nasu la sya'na lahu. Ya. Bentuk-bentuk amal kebaikan itu banyak. Termasuk dari bentuk amal kebaikan itu apa? Apa yang diduga oleh orang lain itu tidak mempunyai arti sama sekali. Padahal itu di mata Allah Subhanahu wa taala merupakan perbuatan baik. Kan begitu. Ya. Merupakan perbuatan baik. Saya jadi ingat ya. Saya nggak tahu ini ceritanya benar apa Israiliyat atau bagaimana. Yang jelas di dalam kitab Nasha'ihul Ibad halaman-halaman awal itu kan ada dialog. Ya. Seorang mimpi ketemu dengan salah satu imam. Kemudian ditanya, panjenengan ini masuk surga kenapa? Ditanya sama, karena sholatmu, bukan karena ini, bukan. Hanya karena ketika menulis dia memberikan kesempatan kepada lalat itu untuk meminum dawat. Dawat itu bukan dawat. Ya, ini harus ini ngomongnya diperjelas ini. Sebab kalau Ramadan itu dengar dawat itu taunya dawat gitu ya. Dawat itu tinta itu ya, tinta zaman kuno itu kalau kita pernah di pesantren itu kan ada semacam seratnya pisang kedebok pisang itu terus kemudian dikasih tinta lah, itu namanya dawat itu. Hanya karena itu dia kemudian mendapatkan fadilah dan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini menjadi sekali lagi keistimewaan umat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata melakukan kebaikan dengan banyak cara itu adalah keistimewaan yang diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini kan dinyatakan umat kita itu para sahabat itu pernah ngiri, pernah mengadu kepada Rasulullah SAW. An-nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli yasumuna kama nasumu yatasaddaquna bi fuduli ambalihim. Kanjeng Nabi ini bagaimana umat-umat terdahulu itu luar biasa, mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka puasa sebagaimana kita puasa, mereka bersedekah dengan harta benda yang mereka miliki. Dan mereka dikasih umur yang panjang. Sementara umur kita ini kan pendek-pendek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mendapatkan keluhan dari sahabat seperti itu. Kemudian bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih.
Inna likulli tasbihatin shadaqah, kulli takbiratin shadaqah, kulli tahmidatin shadaqah, kulli tahlilatin shadaqah, amrun bil ma'rufi shadaqah, nahyun 'anil munkari shadaqah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Luar biasa. Kita enak, kita sedekah nih. Ya kan? Di umat lain kayaknya enggak ada ini. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, ayat ahaduna syahwat wa yakuna lahu fi ajrun. Bagaimana mungkin Rasul? Kita ini melaksanakan syahwat kita malah justru kita mendapatkan pahala. Agak muskil bagi para sahabat, kok bisa-bisanya kita ini ihi ya, ihi apa ya. Maljum dengan istri kok kemudian kita mendapatkan pahala. Kok bisa? Jawabannya Rasulullah apa? Ara'aitum law wadhu'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Ya, bukankah kalian tahu kalau seandainya seseorang menuntaskan syahwatnya pada perkara yang haram, maka dia juga akan mendapatkan dosa. Fakadzalika idza wadhu'a fil halal kana lahu ajrun. Demikian halnya kalau seandainya syahwat itu dituntaskan pada perkara yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Sampai seperti itu. Ini yang tidak kemudian dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Dan ini merupakan fadilah yang luar biasa, rahmat yang luar biasa, anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, termasuk juga ya Rasulullah itu berpesan, saya masih ingat betul. Budaya orang kita itu kan kadang dengan pemberian orang lain itu suka menilai. Saya nggak tahu apakah bapak-bapak atau ibu-ibu juga sama. Kadang kita itu kalau misalnya dapat hadiah dari orang lain, itu yang muncul adalah penilaian yang ya negatif, selalu dikritik. Selalu dikritik, apapun itu. Misalnya kita mendapatkan syukuran lah. Katakanlah misalnya ada orang syukuran, kemudian memberi kita makanan, di situ ada nasi, ada lauk dan seterusnya, selalu kita nilai. Ketika telurnya itu separuh, kita kemudian kadang-kadang komentar, ini kasihan ayamnya. Kenapa? Cara berterima kasihan ini susah. Ada yang mengistilahkan telur yang separuh itu dengan helm dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Seringkali kita itu memandang remeh kebaikan. Padahal Rasulullah SAW berpesan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau antal akhaka biwajhi thaliqin. Jangan engkau meremehkan perbuatan baik sedikit pun, meskipun hanya temanmu ketemu, kamu kemudian memberikan senyuman, itu sudah menjadi perbuatan baik. Jadi ternyata berbuat baik itu mudah gitu loh. Berbuat baik itu tidak susah. Berbuat baik itu kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun bisa kita lakukan dan bisa kita maksimalkan. Ya, termasuk juga senada dengan ini. Ya, ada hadis yang mengatakan bahwasanya sebentar ya, ini saya persingkat nih. Nah ini biasanya soalnya perempuan ini. Mohon maaf. Ya, bukan bermaksud apa-apa, tapi ini hadis yang diriwayatkan oleh siapa ini ya, Imam Muslim, Imam Bukhari ya, maaf, Imam Bukhari ketika menjelaskan tentang kitabul hibah wa fil adab ya, itu secara khusus Imam Bukhari menuliskan bab tentang babu la tahdiron najaratun tijaratiha. Artinya kita tidak boleh kemudian meremehkan tetangga kita. Ini coba. Ini kasuistik. Apa ya? Bukan. Maksudnya ini masih update ini. Di masyarakat kita masih update. Maksud saya seperti itu. Bagaimana tidak? Rasulullah pernah berkata seperti ini, pernah bersabda seperti ini. Ya nisa al-muslimat. Nah, ini kan jelas ini ya. Ini khusus ini. Ini tidak lagi am ini. Ini khos. Ya, ini tidak lagi am ini khos ini. Kalaupun nanti kalau dikaitkan dengan asbabul wurud, kaidah al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab, ini akan bermakna beda gitu ya. Ya nisa al-muslimat, wahai perempuan-perempuan muslim. Apa kata Rasul? La tahqiran najaratun lijaratiha. Jangan seorang tetangga itu meremehkan tetangganya yang lain. Walau firis nasatin, meskipun
Ya, meskipun dengan pemberian dalam wujud viris nasatin. Ya, kalau viris nasatin ini di sini diartikan idham qalilul lahm. Jadi balungan. Balungan itu bahasa Arabnya viris. Ya. Jangan kamu perempuan-perempuan muslim itu menganggap remeh tetangganya, meskipun tetangga itu memberikan sedikit sedekah dalam bentuk balungan. Ini muttafaq alaih. Dan ini nampaknya kan terjadi di masyarakat kita. Kita itu kalau dikasih orang itu seringkali nyacat itu tidak terima, selalu mengkritik. Ini apa, ini apa, ini apa. Padahal itu bentuk daripada kebaikan. Ya. Makanya di sini dalam kitab Muzadul Muttaqin yang merupakan syarat dari kitab Riyadhus Shalihin, di sini dikatakan ya al-hatsu 'alal ihda, memberikan hadiah itu menjadi sesuatu amal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Demikian dengan sedekah. Bima tayassara mahma kana qalilan, dengan sesuatu yang sedikit meskipun dengan sesuatu yang mudah kita untuk bisa berikan meskipun itu sedikit. Apapun kalau kita bisa memberikan sesuatu, kita berikan, kita bersedekah. Fa innahu khairun yambagi ayyuhmada fa'iluhu wa yushkar. Karena apa? Dengan kebaikan yang sedikit itu, orang yang memberikan kebaikan meskipun sedikit, maka layak bagi dia untuk dipuji dan diucapkan terima kasih. Saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian yang saya hormati, para dakatir, para doktor, para magister, para dosen, para tendik di lingkungan IAIN Pekalongan, akhirul kata, ala kulli hal gitu, ala kulli hal, akhirul kata itu bahasa Indonesia ya, akhirul kalam gitu, ala kulli hal. Saya ingin menyampaikan bahwasanya peluang untuk menjadi orang baik itu terbuka lebar. Karena banyak amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Yang kedua, yang perlu kita ingat ya, bahwa beramal itu tidak mesti melakukan hal-hal yang hebat, melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, karena apa? Rasulullah SAW sendiri berpesan, jangan engkau menilai amal perbuatannya. Oleh karena itu, ya, mari kita selalu berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, walau bitolqi wajhin, meskipun dengan hanya sebatas senyum. Ya, jangan kemudian kita ini ketemu orang kok bawaannya itu yang dibawa merengut. Ya, kita berusaha untuk senyum dalam keadaan apapun, kondisi apapun, situasi apapun, punya uang apa tidak, punya masalah apa tidak, guyu itu menjadi amal perbuatan yang luar biasa. Apalagi bagi orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi, senyum itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Mas Priyanto. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Haji Hasan Said MSI yang telah memberikan materi kepada kita di siang ini. Intinya bahwa beliau menjelaskan tentang bab bayanut kasrati turuqil khair, bahwa banyak jalan bagi seorang untuk bisa melakukan kebaikan, hingga tidak ada sebuah kesulitan bagi seseorang untuk bisa menjadi lebih baik. Artinya bahwa peluang seorang untuk menjadi baik ini terbuka dengan lebar sekali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari awal hingga akhir. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh jamaah Syiar Ramadan yang kami hormati dan berbahagia karena masih tetap bisa melakukan ibadah puasa dengan tanpa keadaan apapun. Alhamdulillah banyak pesertanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Mohon izin live Pak Ustadz. JNJ Kiai. Insya Allah kalau masih ada kesempatan nanti kita pakai kitab kitab Akhlakul Muslim itu. Oh iya, monggo, monggo. Ya. Sofro atau bedo? Bainahuma. Bedo. Ya. Ngapunten derek pamit. Ya, monggo.